Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat 59, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hidup harus didasari dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi daripada apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Allah Maha tahu persis apa yang kita lakukan. Khabirum bima ta'malun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus didasari dengan ketakwaan. Kemudian kata Allah, kebalikannya wala takunu, dan janganlah kalian kallazina nasullah, hidup di muka bumi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Masya Allah. Hidup di muka bumi jauh daripada Allah, jauh daripada tuntunan agama Islam, jauh daripada tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kata Allah, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, fa ansahum anfusahum, maka Allah akan membuat mereka lupa terhadap mereka diri sendiri. Jauh dari tuntunan Allah, sehingga kita pun jauh dari ketaatan kepada Allah. Lupa akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Hidup seolah-olah tidak akan mati. Jauh daripada Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, "Fa aina tadhhabun?" Emang kalian pada mau pergi ke mana, hai manusia? Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ujung-ujungnya kemana itu hidup? Ujung-ujungnya adalah ke alam barzakh. Lantas Allah katakan, kenapa kalian harus jauh daripada tuntunan Al-Qur'anul Karim yang diperjelas dengan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa aina tadhhabun? Allah katakan dalam surat yang lain, ketika Allah menerangkan tentang Al-Qur'an, Allah katakan, fa aina tadhhabun? Emang kalian pada mau kemana ini hidup teh? Sehingga jauh dan jauh daripada tuntunan Allah. Allah katakan dalam ayat ini, janganlah kalian hidup di muka bumi ini jauh daripada dinullah, jauh daripada Al-Quran, as-sunnah Rasulullah, jauh daripada masjid dan seterusnya, jauh daripada ketaatan, tahu-tahu mati. Kalau kita lupa dalam hidup ini, Allah memberikan gelar. Apa gelarnya? Ulaika humul fasiqun. Mereka itu orang-orang yang fasik, mereka itu orang-orang yang durhaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, ada yang namanya konsekuensinya. Orang yang bertakwa dan beriman, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dialah surganya Allah. Bagi orang-orang yang jauh, bagi orang-orang yang tidak bertakwa, kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, fasik, zalim dan seterusnya, ada yang konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah neraka jahanam yang sangat panas. Pertanyaannya, samakah surga dan neraka? Allah menjawab di dalam surat Al-Hasyr ayat 20-nya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun, kata Allah. La yastawi, tidak sama, ashabun nar, penghuni neraka, wa ashabul jannah, dengan penghuni surga, tidak sama. Tidak sama yang namanya azab dengan kenikmatan, tidak sama yang namanya kebahagiaan dan kesengsaraan, tidak sama, kata Allah. Jangan sampai kita menjadi manusia binasa kelak di akhirat, nauzubillah, semnauzubillah. Sehingga Allah katakan dalam ayat ini, tidak sama antara surga dan neraka. Penghuni surga dan penghuni neraka tidak sama. Siapa orang yang beruntung? Allah katakan dalam ayat ini, ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang yang berbahagia, yang ketika di dunianya didasari dengan ketakwaan, keimanan, didasari dengan kesabaran, didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta menjauh daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, rahimakumullah, ya, kita sama-sama memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah, agar kita banyak mengintrospeksi diri, kemudian melakukan hijrah dalam artian kata berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, berpindah dari keburukan kepada kebaikan, berpindah dari yang namanya itu haram kepada yang halal, dan seterusnya ilhamakumullah. Melangkah arti hijrah itu sendiri, ilhamakumullah, agar kita lebih baik, dan kemudian setelah itu ada istiqomah.
kita senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li